Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, selamat berjumpa kembali dengan channel Anissa Rasid 294, yang mana pada channel ini kita akan membahas kajian-kajian tentang ilmu fikih, dan pada kesempatan ini kita akan membahas pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang masalah istinja atau bebersih dari sehabis kita BAB maupun kita kencing. Para pemirsa rahimakumullah, di dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang al-istinja dan juga al-istijmar, yaitu istinja ini dengan menggunakan air atau istijmar yaitu dengan menggunakan batu. Semoga kita memperoleh manfaat dari pembahasan pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Al-istinja ay hadza al-istinja, adapun ini ialah istinja atau bersih atau cebok. Soal ma al-istinja'u, ma itu apa? Istinja'u adapun bebersih atau cebok. Jawab, huwa ghuslu sabilaini bil ma'i li izalatil khariji minhuma kal bauli wal ghaiti. Huwa adapun al istinja, ghuslu sabilaini itu membasuh dua jalan, yakni kubul atau dubur, bil ma'i dengan menggunakan air, li izalatil khariji untuk menghilangkan perkara yang keluar, minhuma dari sabilaini, kal bauli seperti kencing, wal ghaiti dan kotoran. Yang dimaksud dengan istinja adalah membasuh kedua jalan, baik itu dubur maupun kubul, dengan menggunakan air yang kegunaannya untuk menghilangkan sesuatu yang keluar baik dari kubul maupun dubur kita. Seperti kalau yang umum atau yang kaprah, yaitu seperti kencing. Jadi sehabis kita kencing, maka nanti kita sucikan, kita siram dengan menggunakan air. Menyiram air ketika kita selesai kencing kepada kemaluan kita, itulah yang dimaksud dengan istinja. Demikian juga dengan ghaib, ketika kita selesai BAB, kita selesai buang air besar, maka kita siram pada tempat keluar daripada BAB kita atau kotoran kita tersebut. Nah, membersihkan atau membasuh dubur kita sehabis kita melakukan buang air besar dengan menggunakan air, inilah yang dimaksud dengan istinja. Soal, hal yajuzu al-istinja'u bil hajar? Hal yajuzu, apakah boleh? Apa istinja'u, apa istinja bil hajari dengan menggunakan batu? Jawab, yajuzu al-istinja'u bi salasati hajarin hatta tazula najasatu minal mahal. Yajuzu boleh, apa al-istinja'u, apa bebersih atau cebok, bisalah satu ajarin dengan tiga beberapa batu, hatta tazula sehingga hilang apa najasatu, apa najis, minal mahali dari tempatnya najis. Para pemirsa, di samping kita bisa mensucikan kubul ataupun dubur kita setelah kita kencing atau berak, kita sucikan dengan kita siram menggunakan air, maka kita juga diperbolehkan untuk membersihkan kencing atau berak yang tempat kencing atau tempat berak selesai kita melakukannya dengan menggunakan batu ataupun sejenisnya, yakni sesuatu yang bisa menghilangkan
menghilangkan kotoran-kotoran tersebut, asalkan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang tidak muhtaram atau yang tidak dimuliakan. Jadi seperti makanan, baik makanan manusia ataupun makannya jin, ini tidak boleh. Jadi seandainya ada apa itu namanya roti yang sudah mengeras, kita pakai tidak boleh karena itu termasuk sesuatu yang muhtaram. Atau tulang ini juga tidak boleh karena tulang ini adalah makanan jin sehingga terkategorikan sesuatu yang muhtaram. Batu atau yang sejenisnya tersebut ini ketentuannya adalah batu atau sejenisnya dalam kondisi kering. Sehingga kadang-kadang yang sering terjadi pada masyarakat, seseorang ini yang sering kita alami atau kita lihat, yaitu ketika kita mempunyai anak kecil atau anak yang masih bayi, maka mensucikannya tersebut dengan menggunakan tisu basah. Ini justru tidak dapat mensucikan najis tersebut, akan tetapi akan menjadikan najis itu merata kemana-mana. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar adalah kita keringkan, kita bersihkan dengan menggunakan tisu yang kering sampai bersih. Baru kemudian setelah kering, benar-benar kering, sudah tidak ada asapnya sama sekali, baik kencing maupun BAB daripada anak tersebut, baru kita menggunakan tisu basah. Ini yang benar. Jadi bukan tisu basah terlebih dahulu, itu bukan. Akan tetapi gunakanlah menggunakan tisu kering sampai benar-benar bersih. Di sini dikatakan disalathati ahjarin, dengan menggunakan 3 kali, diulang-ulang sampai benar-benar bersih, hatta tazulan najasatu anil mahalli, sehingga najis benar-benar tidak ada daripada tempat, daripada BAB maupun kencing daripada anak-anak tersebut. Para pemirsa, juga harus yang kita perhatikan bahwasanya kebolehan kita istijmar atau kita bersuci dengan menggunakan batu ini ketika najis tersebut tidak berpindah dari tempatnya atau tidak tercampuri dengan najis yang lain. Ini yang sering terjadi adalah ketika berpindah tempat. Kalau sudah pindah tempat tidak bisa, maka cara mensucikannya sama dengan kita mensucikan sesuatu yang terkena najis pada bab yang sebelumnya, yakni kita siram air sampai berkali-kali sampai benar-benar bersih, baik itu rasa, bau maupun warna daripada najis. Jadi yang bisa kita lakukan, yang diperbolehkan kita istijmar atau kita bebersih dengan menggunakan batu itu hanya pada tempat keluarnya BAB atau tempat keluarnya kencing. Terbatas di situ saja. Jadi seandainya ada mungkin terkena di paha, maka tidak boleh kita istijmar. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Harus menggunakan air. Sebagaimana kita mensucikan najis-najis yang pada bab yang kemarin sudah kita bahas bersama. Jadi para pemirsa rahimakumullah, ini yang sering terjadi pada masyarakat, yakni ketika dirinya melihat najis, cara mensucikan najisnya anak-anak atau anak yang masih bayi itu ketika habis BAB atau habis kencing terbiasa dengan menggunakan tisu basah. Ini sekali lagi tidak dapat mensucikan, tapi justru akan menjadikan najisnya kemana-mana. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah bagi diri kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.